Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Sistem Antrian Klinik ataupun rawat jalan. Yang mana ini merupakan suatu kondisi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kelancaran pelayanan kesehatan. Dan semoga apa yang kami sampaikan dapat memberi wawasan yang jelas dan memberikan manfaat bagi kita semua. Menjelaskan pengertian dari antrian. Antrian ini adalah aktivitas di mana pasien konsumen itu menunggu untuk mendapatkan hak atas fasilitasnya pelayanannya. Nah, antrian ini akan terjadi apabila pelayanannya itu kita harus menunggu dengan lama untuk mendapatkan hak kita. Nah, ini akan terjadi bila pelayanan fasilitasnya ini tidak terpenuhi. Jadi apa itu sistem rawat jalan? Nah, rawat jalan adalah suatu bentuk layanan terhadap penderita berupa pengamatan, diagnosis, layanan medis, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa harus menginap. Sedangkan unit rawat jalan menurut Depkes Republik Indonesia tahun 1987, rawat jalan itu adalah kondisi di mana pelayanan dilakukan oleh petugas kesehatan atau petugas medis kepada pasien, yaitu memberikan obat rehabilitasi medis atau pelayanan jasa kesehatan lain-lainnya tanpa harus bermalam di rumah sakit. Selanjutnya, alur sistem antrian klinik atau rawat jalan. Jadi yang pertama tuh, kita harus sebagai pasien melakukan pendaftaran baik secara online maupun langsung. Jika secara online, kita bisa menggunakan aplikasi atau web yang sudah tersedia di rumah sakit. Nanti nomornya tuh diberikan secara otomatis. Nah, jika secara langsung kita datang ke rumah sakitnya, kita menuju loket pendaftaran di bagian poli, itu nanti kita dikasih nomor sama mesin atau petugasnya. Nah, setelah kita melakukan pendaftaran baik secara online maupun langsung, kita akan melakukan pasien melakukan pendaftaran lagi. Jadi pas kita dapat nomor tuh, kita sekali daftar nih, kita biasanya tuh dikasih KTP ataupun BPJS. Enggak, ataupun sih kita langsung kasih dua KTP dan BPJS. Nah, setelah kita memberikan data KTP dan BPJS, petugas yang berada di loket nanti itu nanti mengecek ulang data kita benar atau tidaknya. Lalu kita disediain polinya kita kemana sama dokternya juga. Tapi kalau kita itu secara langsung. Tapi jika kita melakukannya secara online, kita hanya perlu cekin ulang aja karena kan kita juga daftar online dan nomornya juga sudah otomatis. Nah, setelah kita melakukan pendaftaran menggunakan KTP dan BPJS, kita lanjut ke bagian sistem pelayanan rawat jalannya. Nah, di pelayanan rawat jalan ini, kita menunggu sesuai nomor antrian kita. Kita menunggu dokter sesuai di mana kita berobat, baik mungkin di poli kesehatan mana. Nah, setelah kita dipanggil, kita masuk ke ruangan dokter, kita mendapatkan diagnosa, terapi, dan lain-lain sebagainya. Nah, setelah pasien selesai mendapatkan pelayanan rawat jalan dari dokter, pasien akan diberikan resep obat, di mana resep tersebut akan dibawa ke bagian farmasi untuk proses pengambilan obat. Nah, pada tahap ini, resep obat akan diterima dan diverifikasi oleh apoteker, kemudian obat akan diracik dan di-packing sesuai resep, kemudian ada pengecekan terakhir terkait dosis, cara pemakaian, serta kemungkinan interaksi obat. Nah, pasien menerima obat tersebut beserta dengan edukasi yang diberikan oleh apoteker mengenai cara pemakaian, jadwal minum, dan hal-hal yang akan diwaspadai. Nah, setelah pasien menerima pelayanan dan menerima semua obat yang telah diberikan beserta informasi yang diberikan, pasien pulang untuk melakukan perawatan mandiri di rumah. Dari sistem antrian rawat jalan yang mana terdapat 4 poin. Poin pertama itu ada sumber kedatangan yang mana merujuk pada pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan di klinik rawat jalan. Pasien dapat datang secara langsung atau melalui sistem pendaftaran online. Kemudian poin kedua ada antrian, yang mana antrian terjadi ketika jumlah pasien yang datang itu melebihi kapasitas pada pelayanan saat itu, sehingga pasien harus menunggu secara bergiliran. Komponen yang ketiga adalah pelayanan, di mana pasien mendapatkan pemeriksaan atau tindakan medis. Contohnya seperti pemeriksaan fisik, pemeriksaan tanda vital, dan juga pemberian resep obat. Pada tahap ini, efisiensi sangat berpengaruh. Efisiensi yang dimaksud adalah bagaimana pelayanan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan.
Salah satunya tenaga kesehatan datang dengan tepat waktu. Kalau pelayanan efisien, pasien dapat dilayani dengan cepat dan juga alur antriannya itu lancar. Komponen yang keempat adalah pelayanan selesai, di mana pasien sudah selesai diperiksa dan masuk ke tahap akhir, yaitu pengambilan obat bagi pasien yang mendapatkan resep. Tapi kalau ada pasien yang tidak mendapatkan resep, boleh langsung pulang aja. Yaitu dampak positif dari antrian klinik dan rawat jalan. Yang pertama itu adalah waktu tunggu menurun. Setelah penerapan sistem ini, waktu tunggu rata-rata pasien turun dari 60 menit menjadi sekitar 2-30 menit sehingga alur pelayanan lebih efisien. Yang kedua, ada keluhan pasien berkurang. Contohnya sebelum perbaikan sistem, banyak pasien mengeluh antrian panjang dan informasi jadwal yang tidak jelas. Yang ketiga yaitu kepuasan pasien meningkat. Hasil survei harian menunjukkan peningkatan nilai kepuasan dari 75% menjadi 90% karena pasien merasa proses pendaftaran lebih cepat dan alur pelayanan lebih jelas. Selanjutnya yaitu keamanan informasi meningkat, yaitu dengan penggunaan sistem rekaman medis elektronik, data pasien kini tersimpan otomatis dan server yang terlindungi sehingga resiko kehilangan atau keterceceran berkas rekam medis menurun. Dan dampak negatif dari sistem pelayanan sistem antrian klinik atau rawat jalan. Yang pertama itu ada beberapa poli masih memiliki waktu tunggu tinggi. Ini berarti beberapa unit pelayanan poli belum mampu melayani pasien dengan cepat. Penyebabnya itu karena jumlah pasien sangat banyak, proses administrasinya memakan waktu yang lama atau alur pelayanan belum efisien. Akibatnya pasien harus menunggu lebih banyak sebelum diperiksa. Yang kedua itu ada dokter kadang terlambat. Jadi keterlambatan dokter dapat terjadi karena jadwal yang sangat padat, tugas mendadak di ruangan lain, atau rapat atau kendala perjalanan. Ketika dokter datang terlambat, antrian pelayanan ikut tertunda sehingga waktu tunggu pasien meningkat. Ada yang ketiga itu adalah kekurangan sumber daya manusia. Tenaga kesehatan atau pegawai administrasi yang kurang membuat beban kerja tidak sebanding dengan jumlah pasien. Akibatnya proses pendaftaran, pemeriksaan, hingga tindakan medis berjalan lebih lambat. Kekurangan sumber daya manusia juga menyebabkan sulitnya menjaga ketepatan jadwal pelayanan. Kesimpulan yang bisa diambil dari PowerPoint kami yaitu sistem antrian klinik atau rawat jalan merupakan proses yang sangat penting untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan dengan efisien. Setiap tahapan mulai dari proses kedatangan, proses pendaftaran, proses pemeriksaan, dan pengambilan obat, semuanya saling berkaitan dan memerlukan waktu tunggu. Ketika sistem tidak dikelola dengan baik, maka akan memperlama waktu tunggu dan menurunkan kenyamanan serta menurunkan kepuasan dari pasien. Namun, jika diterapkan sistem digital dan pengelolaan antrian dengan baik, maka akan meningkatkan mutu layanan kesehatan dan juga meningkatkan efektivitas kerja dari para petugas dan tentunya meningkatkan kepuasan dari pasien. Nah, sistem antrian secara digital ini sangat dianjurkan dan sangat cocok diterapkan di berbagai layanan.